Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Robun. Selamat datang di CJS Podcast episode 10. Pendidikan untuk perempuan. Dalam buku Islam yang saya pahami karya Abi Quraish Shihab mengatakan, sejak zaman Rasulullah SAW, perempuan telah aktif, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya, serta sesuai pula dengan kebutuhan atau kebutuhan masyarakatnya. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial bahkan politik. Nah, di sini kita bisa lihat yang artinya seharusnya udah jadi hal yang mainstream jika perempuan mengejar pendidikannya. Namun masih ada saja pendapat lain tentang itu yang sering kita dengar. Kayak gini, perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya bakalan di dapur juga. Ya, it's okay. Kalau pikiran kayak gitu masih ada, karena kita bukan Tuhan dari pikiran orang lain. Kita bisa tanggapi itu dengan kalimat ini, mereka hanya belum tahu aja. Responnya gitu aja. Kurang lebih 80% gen ibu turun ke anaknya. Jadi ya otomatis ibu yang cerdas ya akan menghasilkan anak yang cerdas juga. Simpelnya gini sih, kalau sekolah dan gak sekolah hasilnya sama aja, ya ngapain sekolah, ya enggak. Ada hadis yang bunyinya kayak gini, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini udah ngasih tahu ke kita semua betapa pentingnya menuntut ilmu. Dan jangan lupa, yang benar-benar berilmu akan seperti padi, makin berisi makin merunduk. Dalam hal ini akhlak ya. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini saya mengundang saudari Noviani Iskandar yang bekerja di International Office sekaligus mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan PG PAUD. Jadi related lah ya bahas hal ini sama dia. Oke, selamat datang di CJS Podcast Nov. Ya, terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih banyak udah menyempatkan untuk sharing di CJS Podcast ini. BTW, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Pertanyaan pertama, menurut pandangan kamu, apa itu pendidikan? Menurut saya, pendidikan adalah cara kita bisa bermanfaat dengan orang banyak. Dengan ilmu atau pengetahuan yang kita punya bisa berpengaruh untuk orang lain. Di sisi lain, cara yang paling tepat meningkatkan derajat kita sebagai orang yang tidak lahir dari keluarga yang mapan, pendidikan menjadi cara saya untuk membuka keran-keran rezeki yang lain. Pertanyaan kedua, seberapa penting pendidikan bagi seorang perempuan? Sangat penting. Saya sering mendengar istilah, buat apa perempuan sekolah, toh nanti ujung-ujungnya akan bergelut di dapur. Pernyataan itu tidaklah salah, namun sedikit keliru. Kodrat perempuan akan fokus di dapur memang benar. Tetapi menurut saya, perempuan yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas pula. So, kalau teman-teman perempuan sementara menempuh pendidikan, tetap semangat, generasi emas berada di tangan kalian. Pertanyaan ketiga, menurut kamu apa solusi untuk perempuan yang kurang budget untuk melanjutkan kuliah? Karena biasanya kan ada orang tua yang nyaranin anaknya nikah karena hal itu. Gimana tanggapan kamu tentang itu? Saya bukan termasuk keluarga yang mapan.
Saya ada di posisi yang kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus usaha dulu. Namun apabila berbicara soal rezeki, insya Allah kita semua ada rezekinya, namun perlu ada usaha di dalamnya. Saat ini beasiswa sangat banyak dan terbuka untuk semua masyarakat Indonesia. Sisa bagaimana kita mengeksekusinya. Tambahan, saya tidak mengatakan menikah tidak baik karena tidak kuliah. Karena siapa tahu saja setelah menikah, yaitu salah satu penyempurnaan agama, siapa tahu rezekinya terbuka dan alhamdulillah pasangannya dapat membiayai kuliah atau mungkin bisa membuka sekolah. Pesan saya, berpikirlah yang baik-baik agar bisa jadi yang baik pula. Pertanyaan keempat, pendidikan dulu atau nikah dulu? Pendidikan dulu atau nikah dulu? Ini tergantung situasinya. Menurut saya, dan dalam konteks kondisi saat ini, saya memilih pendidikan terlebih dahulu. Karena beberapa alasan seperti belum ada yang benar-benar serius dalam hal ini siap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Saya berpikir kalau kita menikah bukan soal kamu dan saya, tetapi kita dan mereka, yaitu keluarga besar. Kedua, seperti yang saya bilang tadi, rezeki memang sudah diatur. Alhamdulillah, keran rezeki saya dalam hal finansial mampu untuk membiayai saya kuliah. Jadi saya rasa ini adalah petunjuk dari Allah, semoga. Pertanyaan kelima, pacaran halal. Hal itu yang memotivasi anak zaman now nikah muda tanpa benar-benar tahu makna pernikahan yang sebenarnya. Apa tanggapan kamu tentang nikah muda pada zaman now? Saya setuju dengan pacaran halal dan saya juga setuju dengan menikah muda. Tetapi saran saya, sebelum melangkah pada jenjang tersebut, di mana tanggung jawab perempuan telah jatuh pada pasangannya yaitu suami dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, kita sebagai perempuan harus siap dan mampu mendampingi kapten apapun kondisinya. Ketika kalian bilang siap, berarti siap menerima seluruh kelebihan maupun kekurangannya. Menikahlah memang karena siap, bukan karena ikut-ikutan, ataupun bukan karena mau menghindari beban pertanyaan dari keluarga. Pertanyaan keenam, hal-hal apa yang pengen kamu sampaikan ke publik tentang pendidikan untuk perempuan? Untuk semua perempuan, semangat. Pendidikan saat ini tidak berfokus kepada laki-laki saja. Kita bisa lihat di beberapa tempat kesetaraan gender dalam instansi sudah diterapkan. Namun kita sebagai perempuan juga harus berpendidikan agar tetap eksis. Tambahan, salah satu beasiswa yang terkenal di Indonesia memprioritaskan perempuan dalam penerimaannya. Banyak-banyaklah mencari informasi. Quote untuk seluruh perempuan yang sedang berjuang dalam pendidikan dan yang sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan. Quotes dari kamu. Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seseorang perempuan wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Kata atau quotation dari Dian Sastrowardoyo. Jangan galau ketika banyak yang mengatakan, sekolah terus, kapan nikahnya? Percayalah, rezeki jodoh sudah ada yang atur. Tetapi kita sebagai perempuan juga jangan menutup diri. Semangat. Perempuan bisa tonji masih sekolah. Oke, saya ucapkan terima kasih pada guest star Suggest Podcast dan buat teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di Chojongso Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.